Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti dengan NIM 2404055502025. Saya salah satu mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas pengamatan tentang dampak perubahan sosial yang terjadi terhadap gaya belajar mahasiswa di kampus Universitas Negeri Makassar. Topik yang akan saya bahas adalah bagaimana perubahan sosial, khususnya modernisasi dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya belajar mahasiswa di lingkungan kampus. Fenomena ini penting karena mencerminkan bagaimana adaptasi terhadap perubahan sosial berdampak pada keberhasilan akademik mahasiswa. Lokasi pengamatan saya adalah kampus Universitas Negeri Makassar. Sebagai salah satu pusat pendidikan di Makassar, kampus ini mencerminkan dinamika perubahan sosial yang nyata. Nah, ada beberapa contoh video yang saya tunjukkan. Ini adalah salah satu perubahan sosial yang dipicu oleh kemajuan teknologi yang telah mengubah cara belajar mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa kini lebih sering menggunakan perangkat digital untuk mengakses materi kuliah, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dengan dosen atau teman-teman. Di video saya kali ini, saya menunjukkan di mana teman-teman sedang mengerjakan tugas menggunakan laptop, dan juga ada teman yang sedang mempresentasikan tugas mereka dengan menggunakan LCD. Nah, ini adalah cuplikan mahasiswa yang sedang mengakses e-learning menggunakan aplikasi seperti Google Meet atau Zoom. Misalnya, banyak mahasiswa yang kini bergantung pada platform e-learning untuk mengikuti perkuliahan atau mengakses modul pembelajarannya. Nah, ini adalah rekaman mahasiswa belajar di perpustakaan, berdiskusi di kelompok belajar, atau mengerjakan tugas. Selain itu, gaya belajar kolaboratif juga semakin didukung oleh fasilitas kampus yang modern, seperti perpustakaan yang fasilitasnya cukup memadai untuk dipakai berdiskusi dan mengerjakan tugas. Mahasiswa juga dapat bertukar pikiran secara langsung maupun melalui grup daring. Nah, di sini saya mewawancarai salah satu mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar mengenai perubahan sosial yang terjadi di kampus. Adapun pertanyaannya itu yang pertama adalah, menurut Anda, bagaimana perubahan sosial dan teknologi telah memengaruhi cara Anda belajar di kampus? Oke, jadi perubahan sosial dan teknologi itu sangat tentunya mempengaruhi cara belajar saya, apalagi di dunia kampus ini. Karena seperti yang kita tahu, perubahan sosial dan teknologi itu pasti telah membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan tinggi. Semenjak ada itu, cara belajar kita sebagai mahasiswa lebih memiliki akses kejutan informasi melalui internet, perpustakaan digital, dan basis data online. Mahasiswa juga dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka. Dan juga dengan alat-alat kolaborasi online ini seperti Google dan platform diskusi online yang memfasilitasi kerjasama antar mahasiswa itu sangat membantu dalam proses pembelajarannya. Dan juga kita sebagai mahasiswa ini lebih sering terlibat dalam proyek-proyek yang menuntut kita untuk menerapkan pengetahuan secara praktis. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menggunakan teknologi untuk belajar? Oke, baik. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa, salah satunya saya, itu dalam menggunakan teknologi untuk belajar cukup beragam ya, dan terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi itu sendiri. Tantangan utamanya yang sering kali saya jumpai itu karena
informasi yang berlebihan. Kita tahu internet itu menyediakan akses ke jutaan informasi, namun hal ini juga dapat menjadi beban kita karena kita harus memilah informasi yang relevan dan akurat dari yang tidak relevan menjadi tantangan tersendiri. Dan media sosial ada salah satunya itu ada distraksi digital ya, media sosial, game online, dan notifikasi dari berbagai aplikasi itu dapat menjadi pengalih perhatian yang serius dalam kita mengelola waktu dan fokus untuk belajar fokus untuk belajar dan karena terbagi fokus kita akan menjadi semakin sulit untuk belajar. Dan juga seperti yang kita ketahui, banyak yang sudah tergantung pada teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi ini tentunya dapat mengurangi kemampuan kita dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri. Dan juga adanya kesenjangan digital, karena tidak semua mahasiswa itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi, baik itu dari segi perangkat teknologinya, koneksi internetnya, maupun literasi digitalnya. Hal inilah yang menciptakan kesenjangan dalam kesempatan belajar. Mungkin itu saja menurut saya. Nah, itulah tadi wawancara singkat dengan salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi kesenjangan atau gap. Menurut konsep ideal, perubahan sosial seharusnya memberikan akses yang lebih luas dan mempermudah mahasiswa untuk belajar. Namun, kenyataannya di lapangan, ada beberapa tantangan yang muncul. Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga menciptakan kesenjangan digital. Selain itu, perubahan gaya belajar yang lebih berbasis teknologi seringkali mengurangi interaksi tatap muka yang penting untuk pengembangan keterampilan sosial. Yang selanjutnya itu adalah argumentasi kritis. Mahasiswa yang terbiasa dengan pembelajaran daring cenderung mengembangkan kemandirian, tetapi di sisi lain mereka kehilangan kesempatan untuk belajar secara langsung dan interaksi dengan dosen atau teman sekelas. Teknologi memang mempermudah, tetapi tanpa manajemen waktu yang baik justru dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan akademik. Yang terakhir itu ada rekomendasi perbaikan. Untuk mengatasi tantangan ini, kampus dapat memberikan pelatihan literasi digital kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Selain itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembelajaran daring dan tatap muka, misalnya dengan tetap menyelenggarakan diskusi kelompok atau seminar offline. Dengan cara ini, mahasiswa dapat tetap mengembangkan keterampilan akademik dan sosial secara seimbang. Kesimpulannya, dampak perubahan sosial terhadap gaya belajar mahasiswa menunjukkan bahwa teknologi membawa peluang sekaligus tantangan. Dengan strategi adaptasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa perubahan ini membawa manfaat yang maksimal bagi perkembangan akademik dan pribadi mahasiswa. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.